dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa yang bagi kita orang beriman untuk kembali mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Persiapan diri itu kita amalkan dalam laku tobat yang diwujudkan dalam berpantang dan berpuasa, berdoa dan berderma.
Seperti Yesus sendiri dalam waktu 40 hari lamanya berpuasa karena imannya kepada Bapa. Begitu halnya juga iman yang kita ikuti dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Berpuasa dan berpantang bukan hanya soal makan dan minum, melainkan lebih pada menguasai diri dan apa yang kita miliki dengan semestinya, seturut apa yang Tuhan kehendaki melalui sabdanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang bagaimana mengelola diri dan segala milik yang Tuhan anugerahkan pada diri kita semasa hidup di dunia ini. Seorang kaya dan seorang Lazarus adalah dua model hidup yang nyata terjadi di kehidupan ini. Seorang kaya memiliki hidup yang berkelimpahan, sementara Lazarus hidup dalam kemalangan dan penderitaan yang begitu besar semasa hidupnya. Bahkan untuk makan pun Lazarus dikisahkan hanya mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Ironisnya, orang kaya itu tidak memberi sedikit pun dari apa yang dimilikinya, meski ia tahu apa yang dibutuhkan oleh Lazarus si miskin untuk dapat hidup secara layak. Hidup Lazarus memang dikisahkan sangat miris dibandingkan dengan orang kaya yang hidup berkelimpahan. Namun kematian tetap akan dialami oleh semua orang, siapapun itu orangnya. Lazarus si miskin itu pun mati dan dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara si kaya dikisahkan mati dan dikuburkan. Kematian di dunia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal untuk menyambut kehidupan baru yang berlangsung kekal. Setelah mati, justru si kaya mengalami penderitaan yang hebat di alam maut. Sementara itu, Lazarus justru menikmati kebahagiaan kekal di pangkuan Abraham. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sabda Tuhan pada hari ini bukan memojokkan kekayaan sebagai suatu hal yang buruk dan menghantar kita kepada maut yang membinasakan. Lebih dari itu, kisah orang kaya dan Lazarus justru memberi perhatian pada persiapan hidup kita semasa di dunia untuk menyambut kehidupan kekal di masa mendatang. Bacaan hari ini menjadi sebuah peneguhan bagi kita untuk dapat menggunakan harta yang kita miliki untuk hal yang semestinya. Bukan demi memegahkan diri kita, melainkan justru demi mewujudkan iman yang kita hidupi, berbagi dengan sesama. Kekayaan adalah berkat yang kita peroleh dari Tuhan untuk kita gunakan demi kemuliaan Tuhan itu sendiri dan demi persiapan hidup kita untuk menyambut hari saat kita dipanggil untuk kembali ke pangkuannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini menjadi suatu ajakan bagi kita untuk mempersiapkan diri dan iman dalam segala hal yang Tuhan anugerahi dalam diri kita semasa hidup di dunia ini. Demi hidup kekal yang Tuhan telah janjikan. Menjadi kaya sejatinya bukan soal berkelimpahan dalam materi, melainkan dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati dengan melihat orang-orang yang di sekitar kita ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Hendaknya janganlah kita menggunakan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita demi kesenangan dan kemuliaan diri kita pribadi, seperti yang orang kaya lakukan semasa hidupnya dalam Injil hari ini. Marilah kita senantiasa menggantungkan diri kita kepada Tuhan dalam perbuatan amal, kasih, dan kebaikan kepada sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab hidup di dunia ini hanyalah
hidup yang sementara. Untuk itu, buat apa hidup mengejar dunia, namun akan berakhir pada kematian kekal. Maka marilah hidup kita untuk mengejar kebaikan, melakukan amal dan kasih, berderma, berbagi dengan sesama. Maka Tuhan sungguh akan memberkati kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berbagi kasih, sehingga kita boleh memperoleh kebahagiaan kekal dalam pangkuan kasih Bapa. Amin. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup yang telah kami terima hingga saat ini. Kami sering lalai dalam hidup beriman kepadamu. Kami mohon, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat memakai hidup kami ini demi kemuliaan nama-Mu dan mampu berbagi kepada sesama kami, solider dengan semua orang yang menderita. Kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.